Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya, Tiffany Septiani Tias. Yang kedua ada Audrey Karin. Yang ketiga ada Rifanya Ayuning Tias. Dan yang keempat ada Sifatul Azizah. Subbab pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Audrey Karin. Pengertian dan definisi hukum Islam. Hukum Islam itu merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah layak diberi pembebanan yang diakui dan diyakini. Hukum Islam ini bersifat mengikat bagi semua pelakunya. Definisi hukum Islam sendiri yaitu syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah, hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan fikih, maupun yang berkaitan dengan buah atau hasil dari perbuatan atau yang biasa disebut akhlak, yang mana dilakukan oleh umat Islam semuanya. Next. Maqasid al-syariah atau tujuan disyariatkannya hukum Islam itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada pemeliharaan atas keturunan atau hifdzun nasl, merupakan hukum syariat Islam yang mengharamkan seks bebas dan mengharuskannya dijatuhkan sanksi bagi pelaku. Lalu yang kedua yaitu pemeliharaan atas akal atau hifdzul aql, yaitu merupakan hukum Islam yang mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan. Contohnya seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Yang ketiga yaitu pemeliharaan atas kehormatan atau hifdzul irdi. Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhannya dan melarang untuk membicarakan orang lain. Next. Yang keempat, pemeliharaan atas jiwa atau hifdzun nafs. Itu merupakan hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya. Yang kelima yaitu pemeliharaan atas harta atau hifdzul mal. Merupakan syariat Islam telah menetapkan sanksi atau kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Yang terakhir, pemeliharaan atas agama atau hifdzun din, merupakan hukum Islam yang memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum Islam. Terdiri dari 2 yaitu ibadah atau akamal ibadat adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua yaitu muamalah adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Apabila ruang lingkup hukum Islam muamalah disistemasikan seperti hukum dalam hukum Indonesia, maka akan tergambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada hukum perdata, terdiri dari 3 yaitu munakahat. Munakahat yaitu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian. Yang kedua ada wiratsat, yaitu mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Yang ketiga ada muamalah, yaitu mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya. Yang kedua ada hukum publik, terdiri dari 4, yaitu jinayah. Jinayah adalah aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dalam hukuman, baik dalam jarimah hudud atau pidana berat maupun dalam jarimah tazir atau pidana ringan. Jarimah adalah tindak pidana,
Tindak pidana jarimah terdiri dari dua, yaitu jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuknya dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ada jarimah tazir, yaitu perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pembelajaran bagi pelakunya. Yang B yaitu al-ahkam al-as-sultaniyah, yaitu membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara atau pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, dan juga tentang pajak. Selanjutnya ada siar, yaitu mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain. Yang terakhir ada mukasamat, yaitu mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Next. Prinsip-prinsip hukum Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid, yaitu semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid dalam kalimat la ilaha illallah atau tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua ada prinsip keadilan, keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia dengan kemampuan manusia untuk melaksanakan kewajiban itu. Yang ketiga ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuruh kepada kebaikan, mencegah dan kejahatan. Amar yaitu menyuruh dan ma'ruf yaitu kebaikan, nahi yaitu mencegah, dan mungkar yaitu kejahatan. Selanjutnya ada prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demokrasi, dan argumentasi. Selanjutnya yaitu prinsip persamaan atau egalit, yaitu prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Selanjutnya prinsip at-ta'awun, yaitu saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Dan terakhir ada prinsip toleransi. Toleransi yang menjalin tidak tersenggaranya hak-hak Islam dan umumnya. Next. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, fungsi hukum Islam. Hukum Islam mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak serta-merta mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya, tapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Fungsi hukum Islam sebenarnya cukup banyak jika dijelaskan secara mendetail, namun ada 4 fungsi utama, yaitu yang pertama ada fungsi ibadah, di mana fungsi ibadah adalah fungsi yang paling utama, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian ada fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu hukum Islam mengatur kehidupan manusia sehingga dapat menjadi kontrol sosial. Dari fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindarkan kemadharatan atau sia-sia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga ada fungsi zawajir, yaitu adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi umat dari segala perbuatan yang membahayakan. Yang keempat ada fungsi tanzim wa islah al-ummah, yaitu sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial. Keempat fungsi tersebut tidak dapat terpisah, melainkan saling berkaitan. Oke, next. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mutaqaf alaih atau yang disepakati ulama. Dalam mutaqaf alaih ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Kemudian adalah hadis. Al-hadis adalah sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW yang merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Al-hadis sebagai sumber yang kedua sebagai penguat, pemberi keterangan,
dan sebagai pertaksis keumuman dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Next. Yang ketiga ada al-ijma, yaitu dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid, yaitu ulama yang ada setelah peninggalan Rasulullah SAW. Kemudian ada al-qiyas. Al-qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila suatu permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, hadis, ijma, maka dapat ditentukan dalam qiyas. Qiyas menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal tadi dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika. Next. Sumber hukum yang kedua ada mukhalataf fih atau yang diperselisihkan ulama. Yang pertama ada uruf. Uruf adalah segala sesuatu yang berupa perkataan atau perbuatan yang sudah dikenalkan masyarakat dan lebih dilakukan secara turun-temurun. Contohnya adalah halal bihalal yang kerap dilakukan pada hari raya Idul Fitri atau setelahnya. Kemudian ada ikhtisan, adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang satu ke hukum yang lain, karena ada dalil yang menuntut demikian. Contohnya adalah wasiat. Walaupun secara qiyas tidak diperbolehkan, namun karena adanya dalil dari Al-Quran, maka wasiat itu diperbolehkan. Yang ketiga ada istihab. Metode ijtihad yang dilakukan dengan cara menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya hingga ada dalil baru yang merubahnya. Contohnya adalah setiap makan atau minum boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Next. Yang keempat ada maslahah mursalah. Adalah istilah yang diberlakukan suatu hukum atas dasar kemaslahatan yang lebih besar, mengesampingkan kemudaratan karena tidak adanya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Contohnya membuat akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, dan lain sebagainya. Kemudian ada dalalah iktiron, yaitu dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang disebut bersama-sama. Contohnya tidak mewajibkan zakat bagi kuda karena terdapat ayat dan kuda dan biglal dan keledai. Kemudian contoh selanjutnya ada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 196, yaitu sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kemudian ada mazhab sahabi, yaitu pendapat para sahabat terkait hukum suatu perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian dari seorang anak kecil tidak dapat diterima. Kemudian ada saddu dari A, yaitu sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun dapat mengarah pada kemaksiatan. Contohnya adalah bermain kuis yang dapat mengarah kepada perjudian. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu macam-macam hukum Islam. Tiap sendi-sendi kehidupan manusia ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat, maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Quran yang dilengkapi penjelasannya dalam hadis Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam. Yang pertama, wajib. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah sholat 5 waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non-muslim, dan banyak lagi. Ada 4 hukum wajib yang patut diketahui. Yang pertama, kewajiban dari waktu pelaksanaannya. Terbagi menjadi 2, yaitu wajib mutlak, yang berarti wajib yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya, seperti mengqada puasa Ramadan yang tertinggal, atau membayar kafarah sumpah. Kemudian ada wajib muakkad, yaitu wajib yang pelaksanaannya ditentukan dalam waktu tertentu, dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang ditentukan. Wajib ini terbagi 3. Yang pertama ada wajib muasa.
wajib yang waktu disediakan untuk melakukannya melebihi waktu pelaksanaannya. Kemudian ada wajib mudayak, yaitu kewajiban yang sama waktu pelaksanaannya dengan waktu yang disediakan seperti puasa Ramadan. Dan yang terakhir ada wajib zuz syabhaini, yaitu gabungan antara wajib muasa dengan wajib mudayak, misalnya ibadah haji. Yang kedua, kewajiban bagi orang yang melaksanakannya. Ada wajib aini, yaitu kewajiban secara pribadi yang tidak mungkin dilakukan atau diwakilkan orang lain, misalnya puasa dan sholat. Kemudian ada wajib kafai atau kifayah, yaitu kewajiban bersifat kelompok apabila tidak seorang pun melakukannya, maka berdosa semuanya. Dan jika beberapa melakukannya, maka gugur kewajibannya, seperti sholat jenazah. Kewajiban berdasarkan ukuran atau kadar pelaksanaannya. Terbagi menjadi dua, yang pertama wajib muhadat, yaitu wajib yang harus sesuai dengan kadar yang sesuai ketentuan seperti zakat. Kemudian ada wajib gairu muhadat, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya seperti menafkahi kerabat. Yang keempat yaitu kewajiban berdasarkan kewajiban perintahnya. Terbagi menjadi dua, yaitu wajib muayyan, atau kewajiban yang telah ditentukan dan tidak ada pilihan lain seperti membayar zakat dan sholat 5 waktu. Kemudian ada wajib mukhayar, yaitu kewajiban yang objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Yang kedua ada hukum sunnah. Sunnah ialah sesuatu yang perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib, atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu, membaca salawat Nabi, puasa Senin Kamis, mengeluarkan sedekah, dan sebagainya. Berikut macam-macam sunnah. Yang pertama ada sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, seperti sholat Idul Fitri, sholat tarawih, sholat duha, puasa Arafah, dan lainnya. Kemudian ada sunnah gairu muakkad, yaitu misalnya memberi salam kepada orang lain. Lalu ada sunnah hajat, perkara dalam sholat yang sebaiknya dikerjakan, seperti mengangkat tangan ketika takbir. Sunnah abad, yaitu perkara dalam sholat yang harus dikerjakan ketika lupa dan harus melakukan sujud sahwi. Kemudian ada sunnah hadyu, yaitu perbuatan yang dituntut melakukannya, karena begitu besar faedah yang didapat dan orang yang meninggalkannya tercela, seperti azan, sholat berjamaah, atau sholat hari raya. Lalu ada sunnah zaidah, yaitu sunnah yang apabila dilakukan oleh mukallaf, dinyatakan baik, tapi bila ditinggalkan tidak diberi sanksi apapun. Misalnya mengikuti yang biasa dilakukan Nabi sehari-hari, seperti makan, minum, dan tidur. Lalu ada sunnah nafal, yaitu suatu perbuatan yang dituntut tambahan bagi perbuatan wajib, seperti salat tahajud. Hukum yang ketiga yaitu haram. Haram ialah suatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi, membunuh, dan banyak lagi. Menurut jumhur para ulama, hukum haram terbagi menjadi dua, yaitu al-muharram li zatihi, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemadaratan bagi kehidupan manusia, seperti makan bangkai, minum khamr, atau berzina. Lalu yang kedua ada al-muharram li ghairihi, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, tapi karena kondisi eksternal, seperti jual beli barang secara riba. Hukum yang keempat adalah makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Artinya, jika dilakukan tidak berdosa, sedangkan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan sambil berdiri, atau berkumur saat sedang puasa, dan lain sebagainya. Ada dua macam makruh. Yang pertama ada makruh tahrim, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti. Contohnya larangan memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Kemudian ada makruh tanzih, yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, tapi larangan tidak bersifat pasti. Contohnya memakan daging kuda saat waktu perang. Hukum yang selanjutnya yaitu mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Mubah disebut juga suatu hukum di mana seseorang boleh mengerjakan suatu perkara tanpa mendapat pahala dan dosa. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, makan, minum, dan sebagainya. Sekian
pemaparan materi mengenai hukum Islam dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, saran, atau tanggapan, bisa di-share di kolom komentar atau bisa didiskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.